warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi muqallibal qulubi wa 'allamal ghuyub wa qadirut tawbati mimman yatub wa syadidil iqabi inda masratil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa ya ayyuhal khatirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'da. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara muhasabah, ihtisabun nafsi, mengoreksi diri kita masing-masing. Orang yang tidak melakukan muhasabah biasanya ia melakukan kesalahan yang keterlanjuran. Ia membiasakan kesalahan, bahkan karena sudah menjadi biasa kesalahan tersebut, akhirnya dianggap sebuah kebenaran. Karena itulah muhasabah sangat perlu kita lakukan dalam setiap saat, baik yang terkait dengan muamalah ataupun dengan berbudiah, termasuk dengan permasalahan sosial. Alat ataupun ilmu yang dapat dijadikan bahan untuk muhasabah, yang pertama adalah ilmu tauhid. Dengan melalui ilmu tauhid kita menyadari bahwa nikmat ijad dan nikmat idam itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ijab diadakannya kita semuanya di dunia ini, diadakannya situasi dan kondisi yang terjadi, diadakannya berbagai hal yang ada yang kita rasakan. Pada hakikatnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus yakini 100% di dalam hati masing-masing, tidak ada yang intervensi kecuali bi af'alillah ta'ala, bi iradatillah ta'ala, bi qudratillah ta'ala. Nikmat idam adalah sesuatu hal yang tidak ada, yang tidak terjadi. Itu pun adalah sesuatu yang masalah, termasuk sesuatu yang tidak ada, yang terdapat semula di dalam diri kita, terkait dengan penyakit yang sekarang sembuh, terkait dengan kesempitan yang sekarang menjadi kelapangan, terkait dengan berbagai hal yang tadinya ruwet sekarang menjadi kesenangan. Itu sejatinya adalah qudratillah ta'ala. Sedangkan ikhtiar manusia hanyalah merupakan nilai ibadah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimahumullah, lalu perangkat ilmu yang kedua untuk muhasabah adalah ilmu fikih. Ilmu fikih bisa mengontrol terhadap berbagai kegiatan yang kita lakukan terkait yang kita taklif. Di situ terdapat
wajib, terdapat sunnah, terdapat mubah, terdapat makruh, terdapat haram, maka itu pula terkait dengan ibadah yang tidak akan bisa terlepas daripada syarat, rukun, sah, batal, mani, dan itu semuanya tidak bisa dilepaskan. Seseorang tidak bisa hanya sekedar melaksanakan sholat lalu tidak memperhatikan terhadap pengetahuan yang terkait dengan sholat itu sendiri. Seorang tidak cukup melaksanakan wudhu lalu tidak memperhatikan terkait ilmu pengetahuan yang terkait dengan wudhu. Orang melaksanakan sedekah tidak asal sedekah, akan tetapi hal yang terkait dengan sedekah tersebut harus perhatikan dan statusnya sama-sama. Ketika hal tersebut wajib, maka menjadi wajib kita mengetahui ilmu yang terkait dengan apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang senantiasa muhasabah terhadap dirinya akan memiliki akibat seorang yang minat naibina was-sabirina wasyakirina wal-arifina. Dia akan menjadi seseorang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab dirinya menyadari bahwa apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, al-insanu fi ma'al khata'i wal nisyan, bahwa manusia itu berpotensi melakukan kesalahan walaupun ia sedang melakukan kebaikan. Bisa saja sholat yang sedang kita lakukan di dalamnya terdapat sebuah kesalahan. Bisa saja puasa yang sedang kita laksanakan ada kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja haji yang sedang kita laksanakan ada kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Bisa saja kita sedang mencari nafkah yang niatnya dalam baik, ada kesalahan di dalamnya. Karena itulah orang yang senantiasa muhasabah terhadap dirinya, dia akan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kiranya seluruh amaliyah yang dia laksanakan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat itu merupakan asasul maqamah. Asasul maqamah adalah fondasi kedudukan kejiwaan seorang mukmin. Seorang mukmin tidak akan terlepas, dia akan senantiasa bertaqarrub, jiwanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya akan senantiasa tawakal, hanya menyerahkan segala urusannya, tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu semuanya yang terkait dengan maqamat minal mukminin tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun atas dasar kecintaan apa yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, apabila tobatnya belum selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena at-taubatu asasul maqam. Ketika tobatnya diterima, maka berpotensi perilaku mukmin dalam kebaikan yang lainnya ia akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga ia akan berpotensi jika senantiasa muhasabah menjadi orang yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita semuanya. Allah tidak membutuhkan terhadap apa yang kita persembahkan kepada-Nya. Allah menciptakan alam semesta semuanya itu tercipta adalah hanya bermanfaat untuk manusia, dan tidak ada sedikit pun yang menjadi manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia menyadari berbagai kekurangan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya tidak pantas hidup, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Apabila Allah akan mengadili siapapun juga, maka hal itu bisa terlaksana, ajal Allah bisa diturunkan. Namun ternyata kesempatan ini masih diberikan, maka ia akan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentasarrufkan berbagai titipan amanah nikmat yang diberikan kepadanya dalam jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga orang yang senantiasa muhasabah terhadap dirinya, ia akan bisa saja dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar,
yakni nikmat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya bukan hanya sekedar percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dirinya bukan hanya sekedar mempercayai terhadap rukun-rukun yang harus dipercayai, akan tetapi bisa saja Allah memberikan sebuah rasa bahwa segala yang terkait dengan kenikmatan yang ia terima itu bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dhaubun jazimun haitsu la yaqum ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasirun andai. Dia bukan hanya sekedar percaya bahwa anugerah diberikan oleh Allah, namun ia bisa merasakan bahwa bicaranya sedang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya sedang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya sedang disolatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat seperti itu, akibat daripada muhasabah dalam setiap saatnya, ia memberikan ketenangan di dalam kehidupan dalam setiap saat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya jika seseorang tidak mau melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri, ia malah akan menjadi minal hasidina, orang yang hasud, orang pendengki. Ia hanya menuntut kesempurnaan pelayanan orang lain. Ia hanya menuntut kesempurnaan pelayanan istrinya. Ia hanya menuntut kesempurnaan pelayanan tanggung jawab suaminya. Ia hanya menuntut khidmat anak terhadap orang tuanya. Ia hanya menuntut kewajiban orang tua terhadap anaknya. Lalu yang terkait dengan kewajiban dirinya, ia lupakan begitu saja. Padahal sesungguhnya terkait dengan apa yang dilakukan di luar dirinya, sesungguhnya tidak akan ada hisaban untuk dirinya. Yang perlu diperhatikan adalah kewajiban apa yang menjadi prioritas utama yang harus kita lakukan, daripada kita memperhatikan terkait dengan kewajiban orang lain yang menjadi hak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bisa saja dia menjadi minal mutakabbirina. Gara-gara tidak mau introspeksi terhadap diri, maka ia menganggap lebih mulia dibanding orang lain, maka dia menganggap lebih hebat dibanding orang lain. Maka kecaman Allah Subhanahu wa taala, fa sama maswal mutakabbirin, orang yang memiliki rasa sombong, maka sejelek-jeleknya tempat kembali. 800 tahun itu tidak lama iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mumpuni. Akan tetapi karena memiliki sifat ketakaburan, melakukan kesombongan satu kali ketika disuruh sujud menghormati Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukannya, maka laknat Allah diturunkan sampai selamanya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lebih parahnya lagi, ketika tidak melakukan muhasabah, seseorang itu akan menjadi qaswatul qulub. Dia menjadi keras hati. Dia tidak mau menerima nasihat daripada orang lain. Padahal sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan terhadap berbagai masukan daripada orang lain, membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman. Akan tetapi manusia yang tidak mau muhasabah, ia jangankan menerima nasihat, akan tetapi dirinya merasa lebih hebat daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu orang yang bijaksana tidak serta-merta harus senantiasa menunggu dinasihati orang lain ketika akan berbuat baik, akan tetapi dia tidak menolak terhadap nasihat siapapun juga, sepanjang nasihat itu menjadi bermanfaat dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, agar kita menjadi dibukakan pintu hikmah daripada apa yang terjadi dalam kenyataan hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah secara istiqomah, dan ketika ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina sholihat wa rasulullah. Barakallahu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina
Alhamdulillahilladzi amarna bil iman wa waffaqana bil Islam wa zayyana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal khalqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidina Muhammadina rabbil inna bihayyik wa yaghfir rasulina rahmatuka ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala muslimin wa syarikul muwahhidin wa ahdil kafara wal musyrikin a'da'aka a'da'aka din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan yaidukum lalakum tadhakkarun.